Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini dengan NIM 2410606047 dari program studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan melanjutkan tugas mingguan modul 6, yaitu membuat data ke SQL. Nah, di sini ada yang seperti kemarin, import text inter, pandas, datetime, matplotlib. Terus yang baru ini ada import mysql.connector. Nah, fungsinya itu untuk menyambungkan VS Code sama Laragon. Nah, di sini ada DB itu database, mysql.connect. Nah, itu ada localhost, usernya itu root, terus passwordnya nggak ada, terus database-nya itu namanya aku namain aini_cafe. Terus di sini ada menu sama kayak kemarin buat di tag inter buat nampilin menu. Terus ada data transaksinya itu nanti tersimpan di data transaksi.xlsx. Nah, terus ada ini tag inter buat bikin tag inter ya, buat bikin frame. Terus ada refresh order, ada tambah pesanan, hapus item, terus ada bayar. Terus ini untuk menyimpan data, menyimpan struk di dalam bentuk file txt. Nah, terus ini untuk menyimpan datanya ke Excel. Niat pakai PD Concat karena untuk menyambungkan data lama ke sama data baru. Terus ini data transaksi baru itu untuk yang fungsi CRUD itu. Terus ada refresh tabel buat merefresh, buat nge-update tabelnya. Di sini fungsi CRUD-nya juga ada ubah transaksi, terus ada hapus transaksi. Terus tadi di sini ada buat transaksi baru, sama untuk mengubah ya tadi, mengupdate. Terus ini buat grafiknya, ada tag label buat tampilan GUI. Terus ada ini sama kayak kemarin. Terus ini buat grafik. Terus kita coba run. Nah, nanti itu tampilannya sama kayak kemarin ya, ada nama, NIM, mulai pesan, daftar transaksi, sama exit. Nah, kita masukkan namanya misalnya Hani dengan NIM-nya itu 90. Terus kita mulai pesanan, kita milih lele bakar, tambah dari menu, terus jumlahnya 1. Oke. Terus ada lemon tea, tambah dari menu, jumlahnya 1 juga. Oke. Terus mau camilannya itu tempe mendoan, tambah dari menu, masukkan 1. Oke. Terus kalau udah itu kita bayar, kita bayar. Terus kita suruh masukkan uang yang dibayar 34.000. Terus oke. Nah, ada pemberitahuan transaksi berhasil, kembaliannya 0 karena tadi uangnya pas. Terus struk disimpan ke 90, itu tuh NIM _hani_struk txt. Oke. Nah, kalau kita mau nambahin transaksi baru, kita tinggal pencet transaksi baru. Terus itu kita kan ditanya mulai transaksi baru benar apa enggak, kita pilih yes. Nah, otomatis sudah kehapus nih. Kita tinggal masukin menu-menu yang mau kita yang dipilih. Tapi kita coba tambah dari menu,
jumlahnya 1. Oke, tapi kita kalau mau langsung bayar itu tuh juga harus nambahin input nama sama NIM yang baru. Soalnya tadi kan udah di transaksi baru, berarti otomatis yang tadi tuh kehapus ya. Kita coba aja. Nah, ini ada pemberitahuan isi nama dan NIM dulu untuk di menu utama. Oke. Nah, berarti kalau kita mau bayar, kita harus kembali ke menu utama untuk mengisi nama sama NIM. Kita coba. Nah, belum keisikan ini. Misalnya ini namanya Uut. Terus ini NIM-nya Uut itu 35. Terus kita mulai pesan. Nah, masih ada yang tadi kita tinggal bayar aja. Nah, itu ada 16.000, kita uangnya 20.000 misalnya. Terus kita oke. Nah, udah struk udah disimpan. Kembalinya 4.000 udah bener. Terus ini tuh juga sebenarnya bisa kayak buat ngehapus pesanan yang misalnya mau ganti nih, misalnya mau nasi rempah tambah dari menu, terus masukkan jumlah 1. Oke. Nah, misalnya ini kita mau ganti atau jumlahnya itu jadi 2. Ini tuh sebenarnya bisa tampilannya lebih luas di perbesar gini. Nah, ini lebih luas. Jadi nanti ada subtotalnya. Terus ini itu kita bisa hapus. Nah, kita tinggal klik menu yang mau dihapus, terus hapus item terpilih. Kita tinggal klik aja. Nah, udah kehapus. Nah, kita tinggal masukin lagi. Ini terus tambah dari menu, masukkan kita misalnya 2. Nah, oke. Oke, ini buat tombol-tombol yang ada fungsinya. Terus kita kembali, kita coba cek daftar transaksi yang tadi kita udah buat. Itu kan tadi ada Hani sama Uut. Kita coba cek. Nah, ini udah ada Hani sama Uut, itu ada belinya itu totalnya 34.000 sama 16.000 ya. Terus ini waktunya juga udah ada, berarti nanti yang tersimpan di Laragon juga seperti ini dengan ID-nya itu 123456778. Terus ini juga ada menu untuk refresh, ubah data, hapus data, grafik batang, dan kembali. Terus kita coba ke Laragon dulu, apakah ada menunya tersimpan, apakah tersimpan. Nah, ini kan belum ada. Nah, kita klik browse. Nah, udah ada nih. Ada 8 kan tadi yang tersimpan di sana. Ini ada yang kita tambahin tadi, ada Hani sama Uut. Berarti udah terbaca di Laragon. Terus kita mau coba yang fitur CRUD itu. Terus kita mau ubah data Uut, terus ubah data, misalnya namanya tadi tuh salah, harusnya Uti tapi malah Uut. Oke. Nah, habis itu kita ubah data dulu, soalnya ini tuh belum. Nah, karena yang diubah tuh ada 2, nama sama menu. Nama sama total belanja. Kita ubah jadi 19.000 misalnya. Enggak, 16.000. Karena kita cuman mau nambahin nama doang. Nah, kita oke. Data transaksi berhasil diubah. Kita oke. Nah, udah dikeubah. Kita coba lihat di Laragon. Nah, kita refresh dulu. Nah, udah keubah kan tadi ke Uti. Nah, terus kita coba hapus data nih. Mau kita hapus data ke Hani. Ternyata Hani nggak jadi pesan. Kita hapus aja. Nah, yakin ingin menghapus transaksi Hani? Yakin, yes. Yakin yes. Oke. Nah, udah kehapus nih Hani. Kita coba lihat di sini. Hani masih ada nih, kita refresh dulu. Nah, udah nggak ada Hani. Terus ini ada fitur grafik batang. Nah, grafiknya ini itu masih membaca file di Excel, karena ini kan tersambung ke Excel juga, jadi grafiknya sama Excel. Terus udah
ada fitur refresh, ubah data, hapus data, grafik batang, kembali. Kita kembali. Terus kalau kita mau nutup ini, kita tinggal pilih exit. Nah, terus kita kembali ke VS Code saja. Nah, cukup sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.